Nah, ini sudah ada banyak pertanyaan ini. Saya akan lihat dulu dari atas ya. Oke. Dari Mavic di Mavic Carolina, pertanyaannya, apakah hypnosleep bisa diterapkan untuk anak kondisi special needs seperti anak otistik, anak hiperaktif? Apakah kondisi tidurnya sama? Jawabannya bisa. Jadi apa yang kita ingin lakukan, misalkan kalau anak yang hiperaktif, maka kita perlu menggunakan kalimat yang positif. Ya, ingat ya, jangan bilang begini, Anda tidak hiperaktif, itu nggak boleh. Kalau dia hiperaktif, berarti kita mau dia tenang kan? Nah, kita skripnya adalah Anda tenang, Anda bisa bergerak dengan penuh perhatian, sebut namanya, misalkan namanya Budi bisa bergerak dengan penuh perhatian, Budi bisa mengendalikan diri, Budi bisa ini. Jadi Anda ucapkan apa yang hal-hal positif yang kita ingin anak alami. Demikian juga untuk anak otis, Anda bisa, ya. Jadi kalau anak otis ini kan yang kena ini kan hardware-nya, otaknya yang kena. Ada masalah lah di fisik otaknya ini. Maka dengan kita memberikan hypnosleep, ini sebenarnya adalah kita memberikan software, upgrade software-nya seperti ini. Jadi untuk anak special needs, untuk anak hiperaktif bisa. Satu hal lagi ya, harus diperhatikan, anak yang hiperaktif ini belum tentu hiperaktif loh. Biasanya yang saya temukan itu, anak ini overaktif. Artinya apa? Anak yang overaktif itu adalah anak yang memang kebutuhan geraknya tuh tinggi. Nah, sekolah sulit mengakomodir anak seperti ini. Anak-anak ini anak-anak yang kinestetik, anak yang butuh gerak untuk bisa belajar atau mengerti sesuatu. Nah, di sekolah tidak terakomodir sehingga biasanya pendidik akan memberikan label ini anak hiperaktif. Nah, sebagai orang tua kita harus hati-hati, ya. Oke. Dari Asus 1, sore Pak Adi, kalau mau nanya kalau untuk anak 2 tahun, apakah skripnya perlu disederhanakan bahasanya? Usahakan gunakan bahasa yang anak mengerti dan sesederhana mungkin, ya. Jadi misalkan kalau kita minta anak itu misalkan konsentrasinya tinggi, kalau kita bilang, kita boleh mengatakan konsentrasinya tinggi, tetapi akan lebih bagus kalau kita elaborasi. Maksudnya apa? Pada saat Budi belajar, Budi bisa fokus, Budi bisa memperhatikan apa yang Budi pelajari untuk waktu yang katakanlah misalkan 15-20 menit, misalkan begitu. Jadi kita mengelaborasi itu. Kemudian lagi Ibu Mavic Carolina ini, apakah hypnosleep bisa dikondisikan saat tidur kapan saja? Ya, paling bagus itu tidur malam, karena tidur malam kan waktunya panjang. Kalaupun mau tidur siang tuh bisa, ya. Jadi begitu anak sudah tidur, kita lihat biasanya dia bangunnya berapa cepat. Kalau dia tidurnya 1 jam, kemudian kita baru melakukan hypnosleep di menit ke-45, besar kemungkinan dia sudah akan bangun. Jadi idealnya memang malam hari, tapi kalau enggak ya sudah, kita lihat kalau dia siang, dia tidur 1 jam, kira-kira sekitar 15-20 menit, itu pasti dia sudah masuk sangat dalam tidurnya, ya. Kemudian, apakah anak usia 15 tahun bisa di hypnosleep? Sudah saya jawab tadi dengan uraian saya, ya bisa. Apakah anak saya laki usia 3 tahun, ya, masih terapi tumbuh kembang? Pertanyaannya, apakah kata-kata jangan atau tidak boleh bisa digunakan? Tidak boleh, itu boleh digunakan. Oke. Dalam melakukan sugesti pada anak, sebisa mungkin, ini berlaku bukan hanya pada anak ya, pada orang dewasa juga, sebisa mungkin gunakan kata-kata positif. Kalau ada padanan kata positifnya, pakai kata positif. Misalnya, anak yang hiperaktif, kita tidak akan bilang, kamu anak yang tidak hiperaktif, itu nggak boleh. Ada kata tidak di situ. Karena pikiran bawah sadar cenderung, ya ingat, cenderung menolak kata-kata yang sifatnya negasi. Jadi kalau anak ini, anak yang hiperaktif, kita akan bilang, kamu tenang. Kita cari kata positifnya. Kalau anak ini misalkan tidak disiplin, kita jangan bilang kamu, kita bilang kamu disiplin. Kalau dia nggak jelas apa disiplin, kita bisa bilang, misalkan dia nggak disiplin kalau mau mandi nih, baju sembarang dibuang sini, buang sana. Maka Anda bilang, kamu disiplin. Kemudian dikasihkan elaborasinya, penjelasannya. Waktu kamu mandi, nak, bajunya kamu lepas dan kamu masukkan di keranjang. Celanamu kamu masukkan di keranjang yang sudah disediakan. Nah,
bawah sadar anak akhirnya mengerti, oh disiplin ini maksudnya tuh ini. Kita orang tua ngerti disiplin apa, tapi bawah sadar anak nggak ngerti loh. Kita perlu mengelaborasi ini. Sampai sini jelas ya. Kemudian, untuk anak yang susah makan sering didiamkan lama, nggak dikunyah-kunyah. Ini bahasa Latinnya itu dikemu ya. Yang kita bisa lakukan adalah kita bilang gini, kamu kalau makan, kamu suka makan, menikmati makan. Waktu kamu makan, saat makanan masuk ke mulut, kamu kunyah. Ya, dengan senang hati kamu kunyah sampai halus, setelahnya kamu telan. Setelah kamu telan, masuk lagi makanan berikutnya. Jadi disuapi lagi atau dia menyuap dirinya sendiri, masuk lagi. Ingat, harus dikatakan dia mengunyah sampai lunak, baru setelah itu dia telan. Kalau kita hanya bilang, kamu pintar makan, begitu kamu makan, kamu telannya gampang, ini jangan-jangan nanti makanan itu nggak dikunyah, langsung ditelan sama dia, itu nggak boleh. Oke? Jadi kita menjelaskan sama dia, masuk di mulut, makan ini dikunyah langsung sampai halus, setelah itu ditelan. Dan itu diulangi lagi seperti ini. Oke. Anak saya 9 tahun belum terlalu pandai ngomong. Kalau setelah 30 menit saya cuma menggoyang dagunya, habis itu langsung baca skrip, bisa nggak? Jawabannya bisa, ya. Tapi akan lebih baik untuk Ibu Rosid Wijayanti ini, lebih bagus adalah apabila anak ini tetap kita minta dia respon jarinya, ya, sebisa mungkin. Kalau memang respon jari nggak ada atau tangan nggak bergerak, barulah kita menggerakkan dagunya seperti ini. Oke. Sebenarnya begini teman-teman ya, skrip ini penting ya, tapi yang lebih penting lagi adalah niatnya kita sebagai orang tua. Karena kita kalau berkomunikasi sama anak ini tidak hanya menggunakan bahasa verbal. Orang tua berkomunikasi dengan anak banyak menggunakan telepati sebenarnya, vibrasi pikiran. Jadi seringkali orang tua baru mikir apa anaknya sudah kenal. Satu contoh loh ya, misalnya saya yakin yang ibu-ibu rumah tangga pasti pernah mengalami, misalkan baru ngepel lantai di kamar atau di mana, kemudian anak mau lewat, anak masih kecil. Anda baru mikir, jangan-jangan nanti kepleset anak ini. Enggak lama gelodak anak Anda nangis. Artinya apa? Anda mengirimkan getaran pikiran Anda, jangan-jangan dia kepleset beneran dia. Oke, maka skrip ini penting ya, tapi juga pengharapan, keyakinan Anda bahwa anak ini berubah seperti yang diharapkan, ini juga sangat-sangat penting. Oke. Kemudian kalau pada saat mengucapkan kalimat untuk menjalin komunikasi dari Pak Daniel Wahyudi, dengan bawah sadar, anak seperti merasa terganggu dan menggeliat ganti posisi, apakah tetap bisa saya lanjutkan? Nah, kalau pada saat Anda berusaha menjalin komunikasi dan anak ini menggeliat, artinya sebenarnya itu dia sudah naik. Sudah, Anda nggak usah tunggu lagi tangannya, Anda nggak usah tunggu gerak-gerak begini, langsung bacakan skripnya perlahan. Ya, baca pelan, itu pasti masuk. Kemudian, Pak Adi, skripnya harus dihafal ya. Monggo kalau mau, saya punya skrip ini yang panjangnya 3 halaman kalau mau dihafal. Tidak perlu, makanya saya bilang itu harus dicetak. Oke, jangan direkam. Karena kalau kita, ada yang nanya saya, kenapa sih Pak nggak boleh direkam? Saya tanya balik, pernah nonton konser nggak? Pernah. Enak mana? Nonton konser langsung atau melihat rekaman konser? Feel-nya beda. Waktu kita membacakan itu, vibrasi kita, pengharapan kita, itu akan kena ke bawah sadarnya anak. Itu memberikan dampak yang jauh lebih efektif daripada sekedar direkam. Ya. Kemudian, ingat ya, skrip nggak perlu dihafal. Saya praktek, teman-teman, mulai tahun 2005 sampai sekarang sebagai hipnoterapis klinis, saya tidak pernah menghafal skrip. Ingat itu, saya nggak pernah hafal. Oke, Pak, bagaimana jika tiba-tiba anak bangun, lalu apakah boleh di lain waktu mengulangi tapi temanya berbeda? Saran saya sebaiknya lakukan dulu satu tema ini sampai jadi, sampai berhasil, baru ganti tema, ya. Jadi jangan malam ini kita kasih misalkan untuk semangat, besoknya kita kasih untuk disiplin, lusanya kita kasih lagi untuk misalkan untuk percaya diri. Kalau terlalu banyak, nanti bawah sadarnya anak bingung. Sebaiknya pilih saja 2 yang paling penting, itu yang kita berikan terus. Ya. Oke, berikutnya, selamat sore Pak Adi. Bila saya
Bila pada saat saya bicara dengan pikiran bawah sadar anak, belum sampai 6 kali, tapi sudah ada respon berupa gerakan kecil dari tubuhnya, apakah boleh saya langsung membacakan skripnya? Jadi begini, kan kalimatnya itu kan, Ani ini mama, kalau Ani bisa mendengar ini, mama gerakan jarinya kan. Kalau misalkan ibu hanya membacakan itu saja, belum 6 kali, dan sudah ada respon dari anak, berarti dia sudah memberikan jawaban bahwa boleh lanjut. Oke? Anda lanjutkan saja. Kalau dia sudah ada respon, Anda lanjutkan. Kemudian Pak Adi, bagaimana kalau bagi yang nikah, keluar negeri, yang bahasa Mandarinnya setengah-setengah kurang bagus, dalam menghipnosis anak bagaimana? Pak Roni Chung. Intinya begini teman-teman, gunakan bahasa yang anak-anak ini pahami dengan baik, ya, sebisa mungkin menggunakan bahasa yang dia pahami. Ada yang nanya saya begini, di daerah nih di Medan, Pak, kalau anak saya lebih fasih bahasa Hokkien daripada bahasa Indonesia bagaimana? Anda pakai bahasa Hokkien. Ada lagi kalau yang dia bilang, Pak, anak saya lebih fasih bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia bagaimana? Pakai bahasa Inggris. Pak, anak saya lebih fasih bahasa Jawa atau bahasa daerah yang lain, Anda pakai bahasa yang dia pahami dengan baik. Oke? Tapi kalau dia masih bayi, Anda boleh pakai bahasa apa saja. Karena bayi basically itu dia belum mengerti bahasa, tapi dia bisa menangkap getaran kita. Kemudian, selamat sore Pak Adi, waduh nyesel saya tidak bisa ikut secara penuh karena ringan 4G di tempat aku jelek banget ya. Tapi saya ya sudah, oke, terima kasih. Kemudian lagi Pak Adi, mengapa sugesti tidak boleh direkam? Sudah saya jawab ya. Orang tua yang tidak mau melakukan secara rutin teman-teman, itu jujur saya menilai orang tua ini tidak serius. Apa sih susahnya kita meluangkan waktu bicara sama bawah sadar anak, kemudian kita membantu anak berubah? Apa sih susahnya? Paling katakanlah kita spend waktu hanya 30 menit. Ya, paling lama sudah tuh 30 menit. 15 menit sudah sangat lama. Anda duduk di samping anak ini setelah dia tidur, Anda duduk, bicara sama bawah sadarnya, dia kasih respon, Anda bacakan skripnya, selesai, Anda keluar. Ya. Justru pada saat Anda bersama anak Anda malam hari, Anda mungkin ada sesuatu yang terlewatkan yang selama ini tidak sempat Anda amati karena Anda begitu sibuknya. Mungkin anak Anda ini lebih kurus, atau mungkin sudah lebih gemuk, atau kelihatan wajahnya ini kayak sedih, atau kelihatan dia lebih tinggi. Ada sesuatu yang mungkin Anda miss. Nah, kalau Anda bisa duduk di samping anak Anda, dan Anda mengamati dia, itu hasilnya akan sangat bagus ya. Kemudian berikutnya, apakah cukup 1 malam saja untuk membacakan skrip? Seperti yang sudah saya jelaskan, skrip ini dibacakan sampai efeknya kelihatan. Sekarang begini, anggaplah skrip ini obat. Kalau Anda minum obat kira-kira bagaimana? Anda minum obatnya sehari saja, misalkan antibiotik lah. Kan Anda harus minum nih sampai berapa? 5 hari kah? Atau seminggu kah? Tergantung anjuran dokter kan? Jadi, kalau skrip ini adalah obat, maka dia perlu diberikan terus-menerus, konsisten, sampai dampaknya kelihatan. Nah, setelah dampaknya kelihatan dan sudah bagus, barulah skrip ini kita hentikan. Loh, tapi kalau 1 minggu baru kelihatan hasil, bagaimana Pak? Pertanyaan saya, cukup berharga nggak upaya yang kita lakukan untuk membantu anak setelah kita jujur ya, kita ini salah mendidik dia, kita yang membuat si anak ini seperti ini. Kira-kira 1 minggu ini worth it nggak? Worth it 1 minggu teman-teman. Oke? Nah sekarang, bagaimana kalau mensugesti siswa yang bermasalah, Ibu Ani Purwaning Tias, kalau mensugesti siswa yang bermasalah, kalau pakai hypnosleep, maka Ibu perlu nemani anak ini tidur. Ya, ingat, ini dilakukan pada anak, pada saat dia tidur. Kalau sebagai guru, kita menggunakan otoritas kita untuk memberikan sugesti pada anak. Oh, kamu anak baik, kamu tuh anak jujur, kamu anak semangat. Dengan mata terbuka kita bisa melakukan karena kita punya otoritas ya. Hari ini kita khusus membahas hypnosleep. Bu Lilian Andayani, terima kasih Pak Adi. Apakah sugesti yang sama boleh dilakukan beberapa kali, beberapa malam? Ya, tadi saya sudah sampaikan ya, Anda membacanya berulang-ulang,
Kalau dia singkat, Anda baca 5 kali diulang. Kalau dia itu panjang skripnya, cukup 1 kali. Dan Anda baca konsisten tiap malam terus sampai dampaknya kelihatan. Bisa saja Anda baca malam ini, besok sudah ada hasil. Bisa terjadi, dan itu sering. Bisa saja setelah hari ini Anda baca, malam ini Anda baca, besok sudah mulai kelihatan hasilnya, tapi setelah 3-4 hari baru, wah hasilnya tuh ajek, konsisten. Itu juga bisa. Setelah konsisten, Anda boleh berhenti membaca skrip, Anda ganti skrip yang lain. Ya. Pak, anak saya kadang suka mengupil, kadang hidungnya bisa berdarah. Skrip apa yang tepat buat menghentikan kebiasaan mengupil supaya nggak berdarah? Oke. Anda bisa mengatakan bahwa dia adalah anak yang cerdas. Anak yang cerdas adalah anak yang menjaga, memelihara tubuhnya dengan baik. Nah, salah satu cara untuk memelihara tubuh adalah selain Anda bisa bilang, makan makanan bergizi, ya, kemudian tidurnya cukup. Anak juga menjaga kesehatan hidung. Nah, cara menjaga kesehatan hidung adalah apabila hidung gatal hanya digosok-gosok sebentar, tapi tidak dikorek-korek. Anda bisa menjelaskan seperti itu. Jadi sebenarnya HypnoSleep ini skripnya sama persis seperti kalau kita bicara sama anak. Kalau ini anak Ibu Susan ini, ya, Susan Hermawan, misalkan ini anaknya saya, misalkan saya hanya bilang, kamu anak baik, kamu anak cerdas. Anak cerdas ini anak yang bisa merawat tubuhnya, menjaga dirinya dengan baik. Salah satunya adalah kalau hidungmu gatal, paling kamu hanya korek sebentar, oke? Dan kamu tidak melakukan hal yang lain yang bisa merugikan diri kamu. Misalkan namanya Budi. Budi kalau hidungnya gatal hanya digaruk sebentar. Dan kalau memang ada kotoran, Budi membersihkan kotoran hidung dengan lembut dan dengan sabar dan perlahan-lahan. Setelah kotorannya bersih, Budi berhenti korek hidung. Nah, ingat teman-teman, kita nggak punya kata lain korek hidung. Tidak mengorek hidung ini apa, kita nggak punya kata lain. Kita terpaksa menggunakan. Ini kasus khusus. Kita boleh gunakan kalau tidak ada kata lain yang menggantikan kata yang kita tidak mau pakai itu. Ya. Kemudian, saya pernah waktu jam 5 subuh mensugesti anak saya makanya pintar, terus dia mengangguk. Apakah berarti sugestinya masuk? Iya. Kemudian juga perhatikan, besoknya dia makan apa enggak? Pintar apa enggak? Oke. Kemudian, Pak Adi yang nomor 6 tadi apa ya skripnya? Saya enggak ngerti maksudnya Pak Bobby Long nih, yang nomor 6 yang mana ya? Oke, salam dari Palembang Pak Adi. Izin mau bertanya, jika ingin memberhentikan anak kecanduan main HP, bagaimana sebaiknya contoh skripnya? Gini teman-teman, dari temuan saya di ruang praktek, anak ini main HP biasanya karena dia kesepian. Orang tuanya sibuk sendiri, atau juga di rumah ada, tapi orang tuanya sibuk dengan HP-nya juga. Sehingga anak tidak diajak komunikasi, tidak diajak ngobrol, tidak ada kesibukan bersama. Nah, akhirnya untuk menghilangkan kesepiannya ini, anak main game, main HP. Ada yang nonton YouTube, ada yang ngechat sama temennya, macam-macam. Dari sudut ilmu psikologi itu adalah satu bentuk pengalihan namanya, ya. Nah, yang kita bisa lakukan adalah introspeksi dulu, apakah kita ini sudah memberikan waktu yang cukup atau tidak pada anak. Kalau kita sudah memberikan waktu yang cukup pada anak dan dia juga masih main game atau gadget, maka kita perlu memberikan sugesti. Tapi sebelum kita berikan sugesti, pertanyaan saya, kalau anak ini ternyata akhirnya berhenti main gadget, berhenti main game atau apapun itu, apakah dia punya kegiatan konstruktif lain sebagai pengganti untuk dia tidak lagi main gadget? Mengapa? Saya pernah diminta oleh seorang ibu membantu anaknya yang sekolah di Kanada, anak ini SMP di sana, nilainya hancur berantakan, tidak karu-karuan, gara-gara apa? Gara-gara anak ini setiap malam nonton YouTube sampai jam 3, jam 4 pagi. Saya bilang sama ibunya, anak Anda kesepian, Ibu. Kebetulan anaknya pulang untuk liburan musim panas ya, dan dia bilang, Pak Ali minta tolong Pak, ini anak ini harus dihentikan nonton YouTube-nya. Saya bilang, Ibu, saya tidak boleh melakukan ini walaupun saya mampu melakukannya kalau anak Anda tidak mengizinkan. Dan anaknya akhirnya dipertemukan dengan saya tanya, kamu mau nggak saya bantu untuk berhenti nonton YouTube sampai jam 4 pagi, jam 3 pagi. Karena dia sekolahnya itu kan jam 7 pagi. Bayangkan tidurnya jam 4, bangunnya jam 7, dia tidur paling cuma 2 jam, kemudian dia harus mandi, sarapan, dan harus berangkat ke sekolah.
tidak mungkin dia bisa bangun. Akhirnya atas persetujuan anaknya, atas izin anaknya, saya menghentikan kebiasaan nonton YouTube. 3 bulan dia libur di sini di Indonesia, di Surabaya. Mamanya kasih laporan tidak ada sekalipun dia nonton YouTube sampai subuh. Kalaupun dia nonton itu biasa saja, batas-batas yang wajar. Tapi saya sudah bilang ke ibunya, Bu, ini jangan kaget loh ya. Kalau misalkan dia tetap merasa kesepian di Kanada, besar kemungkinan akan ada kegiatan lain sebagai bentuk pengalihan. Misalnya main game, misalnya chatting sama temennya, misalnya lagi keluar dengan temannya sampai malam. Saya tidak tahu. Intinya adalah pasti akan ada kegiatan lain yang menggantikan ini. Kalau itu kesepiannya nggak dibereskan. Dan benar, setelah dia pulang ke Kanada, nggak usah lama teman-teman. 2 minggu saja ibunya telepon saya lagi. Ibunya bilang, Pak Adi tolong dong terapi anak saya jarak jauh. Saya bilang, saya nggak bisa lakukan ini. Tolong dong Pak Adi omongin anak saya supaya jangan lagi main game. Saya bilang, saya nggak akan lakukan ini. Saya bilang, kenapa? Saya sudah kasih tahu Anda bahwa yang dilakukan anak ini adalah satu bentuk pengalihan. Loh, solusinya apa? Solusinya Anda perlu 2 ya. Anda pulangkan anak Anda ke Indonesia, tapi anaknya nggak mau pasti, atau Anda yang jadi orang tua harus ke sana, saya bilang. Anda perlu nemeni dia. Tidak ada solusi lain, saya bilang. Ibunya nurut apa yang saya sampaikan, dan ibunya pergi ke Kanada dan menemani anaknya, dan masalahnya selesai. Anak ini berkembang sangat bagus ya. Nah, kembali sekarang apa skripnya? Anda bisa bilang bahwa Anda yang cerdas, Anda menggunakan waktu dengan baik, Anda main game ini atau main gadget sebagai hiburan, dan misalkan Anda kasih batas nih, Anda main maksimal 1 jam misalnya, 1 jam ya, itu Anda bisa lakukan. Atau Anda juga bilang Anda hanya browsing atau menonton hal-hal yang bermanfaat untuk diri Anda. So, dia boleh main, bisa saja dia main gadget karena kesepian, daripada dia browsingnya enggak, lebih bagus disuruh nonton YouTube, belajar hal yang bagus, itu bermanfaat loh. Ya, oke. Kemudian berikutnya, dari Tio Sioping, Pak Adi, kalau untuk anak 10 tahun takut gelap atau pergi mandi sendiri, jadi harus masih ditemani, bagaimana Pak? Ya Anda bisa kasih sugesti, misalkan tergantung keyakinannya, misalkan dia ini entah Kristen kah, Katolik kah, Buddha kah, apapun, tergantung keyakinannya dia. Kalau misalkan anak yakin bahwa ada malaikat yang bisa melindungi dia, ya Anda bisa kasih sugesti. Kamu anak yang pemberani. Mengapa? Karena misalkan, sekali lagi tergantung keyakinannya ya, bahwa Tuhan ini baik, menyayangi kamu, dan kamu ada malaikat yang menjaga kamu di 4 sisi, atas, bawah, kiri, kanan, sehingga kalau kamu pergi ke tempat gelap, Anda pergi mandi sendiri, tidak ada satupun makhluk atau hal-hal negatif yang bisa mengganggu diri kamu. Mengapa? Karena diri kamu dilindungi oleh malaikat atau apapun. Ya, seperti itu. Dan kita bisa memberikan sugesti ini terus-terusan. Kita lihat hasilnya. Kemudian, apakah bisa dilakukan kepada orang tua 90 tahun yang susah diajak bangun dari kasur atau kursi roda buat ke kamar mandi? Karena tidak ada usaha mau bangun dari kursi. Bisa. Ya, bisa. Orang tua itu kalau dia semakin tua, dia kembali seperti anak-anak gitu. Bisa dilakukan. Oke, dari Ibu, dari Pak Heru ya. Sore Pak Adi, bagaimana bila saat proses hipnoslip seperti menolak bergerak, tapi tidak bergerak ini nggak berarti menolak loh. Jangan salah loh teman-teman. Oke, saya kalau menerapi orang ya, orang dewasa loh ya. Itu ada yang pada saat saya terapi itu dia garuk-garuk mukanya, itu dia batuk-batuk, kemudian dia garuk-garuk badannya. Itu wajar. Pertanyaan saya adalah bagaimana Anda tahu kalau itu bawah sadar anak Anda menolak? Jadi nggak boleh berasumsi, ya. Dia tidak menolak. Kalau badannya bergerak itu nggak apa-apa, selama dia tidak bangun tidak apa-apa, ya. Kemudian Ibu Ika Lukita. Sore Pak Adi, untuk hipnoslip ini apakah bisa untuk mengubah sikap anak yang cenderung tidak sesuai dengan jati dirinya? Misalnya anak perempuan yang tomboy atau sebaliknya. Jawabannya bisa. Nanti saya akan membahas di segmen, saya lupa ya, minggu depan kalau nggak salah itu saya ada sebuah talk show online dengan Dr. Sulaiman sebagai host. Saya akan membahas materi judulnya Tanpa Aku. Itu saya bicara banyak bagian diri. Nanti kalau teman-teman Anda ikut, Anda bisa tahu
sebenarnya orang tomboy atau orang yang gay, lesbian itu seperti apa sebenarnya. Tapi saya tidak akan bahas ini di sini ya. Kemudian dari Pak Iwan Kristiawan, kalau mendengarkan rekaman skrip sampai tertidur dan rekaman masih berputar-putar, kita berpengaruh nggak Pak? Saran saya adalah selama kita tidurnya tuh tidak di deep sleep, itu tetap akan masuk. Kan tidur itu kan tidak begitu kita masuk terus datar itu enggak. Kita masuk ya, kita ini sadar normal nih, kita turun, kita sleep. Sleep ini pun terus turun. Nanti sampai deep sleep, tidur tanpa mimpi, kemudian kita akan naik lagi nih. Light sleep, tidurnya tuh yang dangkal. Nah, di sini kita bermimpi nih, ya. Kita mimpi, nanti kita turun lagi nih. Enggak mimpi lagi nih. Naik lagi. Nah, siklusnya ini per 90 menit. Ya. Jadi teman-teman, saran saya adalah kalau bisa udahlah dilakukan dengan cara normal saja lah, dibacakan saja pada anak ya. Evangeline ini, maaf saya terlambat join, apakah akan ada recordnya nanti di YouTube? Saya akan lihat nanti, kalau memang memungkinkan saya akan post ini di YouTube ya, pasti. Ini pasti ini sudah direkam di YouTube soalnya, tapi nanti saya tinggal lihat hasil kualitas rekamannya. Bagus ya Pak, pasti akan post ini. Kemudian Bu Natalia S, Bapak Adi, jika anak special needs ini sudah dewasa, bagaimana cara menanganinya? Nah, Ibu, saya hanya membahas soal hypnosleep ya. Jadi saran saya adalah walaupun dia sudah dewasa, karena dia special needs ya, Ibu tetap bisa memberikan skrip atau membacakan skrip sugesti seperti yang Ibu inginkan. Jadi perilaku positif apa yang Ibu ingin ada pada diri anak ini, Ibu bisa lakukan ya. Teman-teman, by the way ya, bahkan orang dewasa pun bisa di hypnosleep. Murid saya, seorang hipnoterapis, paham mengenai ini dan dia menghipnosleep suaminya. Benar ini. Jadi kalau dia membacakan skrip pada suaminya, yang dia bacakan adalah, dia bilang, Papa adalah suami yang baik, suami yang setia kepada, dia sebut namanya sebagai istri, saya adalah satu-satunya, misalnya istrinya namanya Ani, Papa suaminya namanya Budi. Jadi, saya Ani istrimu adalah satu-satunya wanita yang ada di hati kamu, yang bla 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 bla, yang kamu cintai dengan segenap jiwamu, ragamu, pikiranmu, semualah dia. Kalau setiap kali setiap selesai malam dia memberikan skrip begini, dia bacakan, suaminya kan nggak tahu nih, suaminya tidur soalnya. Besok pagi suaminya pasti kalau bangun kemudian lihat dia. Begitu lihat dia, suaminya senyum-senyum, kemudian tangan suami ini akan digesek-gesekkan di hidungnya si istri. Kalau dia tidak membacakan skrip ini, suaminya bangun biasa saja. Setiap kali dia bacakan skrip ini, suaminya buka mata, kalau bangun lihat isinya pasti senyum-senyum dan di ini hidungnya isinya digoyang-goyang. Jadi murid saya ini bilang sama saya gini, oh benar Pak, orang dewasa pun bisa di hypnosleep. Ya. Nah, untuk ibu-ibu saran saya Anda bisa coba dengan suami Anda dan Anda bisa membacakan skrip untuk suami bisa menambah uang belanja ya. Ini bisa dicoba teman. Serius ini, bisa membantu anak agar mudah menghafal? Bisa. Tentu saja skripnya apa? Selalu kamu anak yang cerdas, kamu anak yang berharga, kamu diganti dengan nama anak ya. Misalkan Budi anak yang cerdas, Budi anak yang berharga, Budi dianugerahi oleh Tuhan, oleh Allah atau apapun figur otoritas tertinggi, otak yang begini luar biasa, otak yang sangat-sangat lengkap untuk melakukan apapun yang Budi mau. Jadi saat Budi belajar, apapun yang Budi baca, dengar dari sumber manapun, dari guru, dari teman, dari mama, dari papa, dari guru les, dari TV, dari YouTube, dari manapun. Semua informasi ini masuk ke bawah sadar, dengan begitu mudah terekam dengan sangat kuat, dan pada saat Budi membutuhkan informasinya, informasi ini keluar dengan sendirinya. Nah, ini salah satu contoh skripnya. Oke, kalau untuk menghafal sebenarnya menurut saya, selain bisa dibantu dengan skrip ini, menghafal ini sebenarnya butuh strategi. Cuma kadang saya berpikir gini teman ya, untuk apa sih menghafal? Ya, saya nggak demen ini kalau ujian itu hanya berdasarkan hafalan. Itu otak kita dipakai untuk berpikir, bukan untuk dijadikan mesin fotokopi. Jadi saran saya adalah selama informasi itu bisa diakses di YouTube, di buku, nggak usah hafal. Kalau sering-sering kita baca, sering-sering kita ulangi, lama-lama hafal dengan sendirinya kok. Tapi kalau memang harus menghafal, ya sudah. Anda bisa cari buku saya yang kedua, judulnya Genius Learning Strategy. Di buku ini ada teknik menghafal. Ya, dulu sangat-sangat marak sekali ya pelatihan teknik-teknik memori. Sekarang sudah hilang semua itu.
Apakah hipnoslip bisa dipraktikkan untuk anak usia 3 tahun yang terlambat tidak mau bicara? Bisa. Nah, untuk anak yang terlambat atau tidak mau bicara, perlu diperhatikan ya. Anak, kita bisa memberikan sugesti pada anak untuk dia bisa bicara, tetapi kalau di dalam database-nya dia, di bawah sadar, di memorinya dia, tidak ada kosakata yang cukup untuk dia bisa gunakan sebagai media komunikasi, maka hipnoslip ini tidak akan ada gunanya. Jadi anak kalau masih kecil, usia 3 bulan sebelum dia lahir, sampai kira-kira usia 10 bulan setelah dia lahir, itu adalah grafik pembelajaran bahasanya tuh naik secara luar biasa. Itu fase yang sangat-sangat bagus untuk mengajari anak bahasa. Makanya anak perlu diajak bicara, distimulasi sebanyak-banyaknya. Diajak bicara, diajari nyanyi, dibacakan buku cerita, ya, diajak ngobrol, diajak bercanda. Itu kita memasukkan kosakata. Nah, kalau misalkan anak itu sudah distimulasi terus mulai kecil, cuma dia nggak mau bicara, itu lain cerita. Berarti dia punya materi, cuma ini belum mau diungkap. Maka kita bisa pakai hipnoslip. Skripnya bagaimana? Kita bilang kamu anak yang pintar, kamu anak yang cerdas, ya, kamu pintar mengungkap, bicara, pintar menyampaikan apa yang ada, yang kamu rasakan, apa yang kamu pikirkan, menggunakan kata-kata dengan baik, ya. Lancar berbicara, hati gembira, seperti itu. Oke? Pak Adi, apa saran yang bagus untuk anak umur 16 tahun dan tidurnya sekarang jam 2 pagi? Ini jangan-jangan jadi new normalnya anak ini ya. Di rumah, ada kesibukan, nonton YouTube. Saran saya adalah ya kalau anak sudah dewasa nggak usah dihipnosis 16 tahun. Anak ini cukup dipanggil, kemudian dikasih pengertian saja. Ya, perlakukan dia sebagai anak, sebagai orang dewasa, jangan perlakukan sebagai anak kecil. Jangan dimarahin, jangan diomelin, jangan, kasihan. Diajak bicara, anak kalau diajak bicara baik-baik, saya percaya penuh dia pasti mau dengar kita. Karena alasan kita kan logis. Kemudian, Pak Adi tadi sampaikan harus di telinga kanan. Kalau pas telinga kirinya yang di atas bagaimana? Kalau dia miring ke kanan, nah kalau bisa ya gerakkan dulu kepalanya lah. Oke? Kalau kondisinya benar-benar tidak memungkinkan, misalkan ini kayak tadi, dia tidurnya itu telinga kanannya di bawah, atau ya kita nggak minta ya, telinga kanannya bermasalah nih pendengarannya, ya apa boleh buat? Kita pakai telinga kiri. Tapi sebisa mungkin telinga kanan. Oke, sehingga timbul ketakutan, bagaimana skrip yang terbaik. Oke, kalau ini sudah bicara trauma Ibu, ya, yang pertama kita bisa berikan dia skrip bahwa buang air besar ini adalah proses yang normal, yang alamiah. Setiap orang pasti melakukan ini dan proses ini berlangsung dengan mudah, lancar, dan cepat, misalkan kayak begitu ya. Itu bisa. Tapi misalkan kalau ternyata Ibu sudah kasih skrip sampai 1 minggu, 10 hari belum ada perubahan sama sekali, saya menyarankan Ibu untuk ke website saya yang di adiwegunawan.com/download. Itu di bawah skrip-skrip yang bisa digunakan untuk hipnoslip, itu ada teknik namanya Hypno EFT. Ibu bisa menggunakan teknik ini untuk mengatasi traumanya. Teknik Hypno EFT ini sangat efektif. Oke? Dan ini free, di-download lengkap, langkah-langkahnya, protokolnya, ikuti persis seperti ini. Lanjut. Pak Adi, bagaimana kalau dalam keluarga ada yang suka merasa badan sini nggak beres, sana nggak beres? Itu psikosomatis itu ya. Itu ada memang satu kecenderungan di mana orang terlalu concern dengan kesehatannya dia, ya. Nah, terus didengar anak-anak, anaknya juga suka niru. Jadi ya yang harus dibereskan ini orang tuanya. Ini ada satu istilahnya secara psikologi itu ada. Jadi ada fobia, ketakutan kalau badannya itu sakit. Jadi dia mikir nanti, saya kasih contoh kayak ada satu anggota keluarga saya ya. Kalau dia satu hari dia dia buang air besar 2 kali sampai 3 kali, dia bingung. Loh, kenapa ini? Kok sampai hari ini 3 kali? Nanti kalau misalkan dia hanya misalkan hari ini tidak ada sama sekali ke belakang, buang air besar, dia 2 hari baru sekali, dia bingung lagi. Loh, kenapa 2 hari sekali? Jadi tidak ada yang betul bagi dia. Kalau sehari, nanti dia bilang kenapa cuma sekali? Kalau sekali, kenapa cuma sekali? Kalau sehari 3 kali, kenapa kok banyak?
Kalau nanti 2 hari sekali, kenapa kok jarang? Nah, ini orang kayak gini butuh terapi. Ya. Lanjut. Kemudian, lanjut lagi. Kalau suka main judi bagaimana? Suka main judi, jangan pakai skrip, apalagi sudah umur 30 tahun. Harus diterapi. Dan orangnya harus mau. Apakah bisa diberhentikan? Jawabannya bisa. Kita akan proses bawah sadarnya, ya. Ibu Lim Juli mau tanya, Pak, apakah kekhawatiran orang tua untuk anak yang di sekolah di luar negeri bisa berpengaruh pada anaknya? Jawabannya bisa. Apalagi yang khawatir ini ibunya, pasti bisa. Ini akan sangat panjang ceritanya, tapi saya bisa buktikan dan saya bisa demo pada Anda bahwa pengaruh pikiran ini benar-benar ada, ya. Kemudian Pak Kevin Gunawan, selamat sore Pak Adi, apakah hypnosleep ini selalu efektif untuk anak? Jika anak tersebut bisa tahu apa yang perlu dia ubah dan bisa dia urus diri sendiri, apakah ini baik? Justru ini sangat baik. Kita berharap kalau perlu anak nggak usah di hypnosleep. Kalau dia mengerti dan dia sadar bahwa dia perlu berubah dan dia berubah, itu yang kita mau. Ya. Kemudian, apakah dalam satu skrip ini bisa dipakai beberapa hal, maksimal 2. Jangan lebih ya, maksimal 2. Biasanya orang tua kalau sudah dengar bahwa ini bisa dilakukan, mereka maunya borongan. Kalau bisa tuh dalam satu skrip, satu malam, semua masalah anak itu bisa dibereskan. Jawabannya enggak bisa. Fokus ya, 1 maksimal 2. Oke, mohon izin Pak Adi. Sebelum melakukan hypnosleep, apakah kita bisa langsung menggerakkan anak sampai ada gerakan, setelah itu dilanjutkan dengan membaca skrip? Ingat ya, lakukan sesuai protokol, jangan ditawar. Protokolnya adalah kita berkomunikasi dengan bawah sadar anak, kemudian sampai ada respon, gerakan jari atau gerakan tangan begini, atau dia menggerakkan badannya. Barulah apabila setelah 3 kali kita ajak komunikasi, belum ada respon, maka kita gerakan dagunya saja, ya. Jangan Anda langsung datang langsung gerakan dagu, jangan. Ikuti protokolnya.